Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras. Lalu fungsinya untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras seperti komputer memahami keinginan dari pengguna dan menjalankan beberapa instruksi yang diberikan. Peran perangkat lunak yaitu memberi jalan atau mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan cepat untuk selesai. Beberapa peran perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari, apabila seseorang ingin melakukan sebuah presentasi dengan mudah menggunakan software bernama Microsoft PowerPoint atau sekarang dapat dilakukan secara online menggunakan Google Slide. Definisi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses membangun sebuah perangkat lunak untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Adanya perangkat lunak dapat mempercepat sekaligus memiliki hasil pekerjaan yang optimal daripada mengerjakan pekerjaan secara manual atau masih menggunakan tenaga manusia. Mitos dalam RPL. Mitos dalam rekayasa perangkat lunak dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, mitos manajemen, yang kedua, mitos customer, dan yang ketiga adalah mitos praktisi. Contoh dari mitos yaitu, jika jadwal itu molor atau semakin lama, maka kita bisa menambah lebih banyak programmer. Realitasnya, satu programmer dapat menyelesaikan satu jadwal tersebut, jadi tidak usah dilama-lamakan. Yang selanjutnya, mitos yang kedua, tidak ada metode untuk analisis desain dan testing terhadap suatu pekerjaan. Cukup menuju ke dalam terminal dan mulai untuk melakukan coding. Realitasnya, metode untuk analisis desain dan sistem dan testing sangat diperlukan dalam pengembangan software. What is good software? Berikut merupakan kriteria yang termasuk dalam arti dari good software. Pertama, yaitu software yang fungsional. Merupakan perangkat lunak yang tidak dapat menjalankan fungsionalitas dari segi apapun, maka perangkat lunak tersebut bukan merupakan perangkat lunak yang baik. Kedua, perangkat lunak baik bisa tahan terhadap beberapa perubahan atau update yang sekiranya akan dilaksanakan ke depannya dan meminimalisir kegagalan juga perangkat lunak. Ini dapat memfasilitasi kebutuhan klien seperti kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu terkait UI dan UX. Perangkat lunak yang memiliki desain interface atau desain terbuka yang mudah dapat dipahami oleh penggunanya, memudahkan proses interaksi antara pengguna dan perangkat lunak tersebut. Yang keempat, mudah untuk lakukan debugging. Yaitu perangkat lunak alangkah baiknya mudah untuk dilakukan debugging sesuai permintaan dan itu bisa sangat berguna seiring masa pemakaiannya. Yang kelima, reusable atau dapat diolah kembali, dijalankan kembali. Perangkat lunak yang dapat ini mengurangi waktu dan biaya jika ada perubahan sistem yang mengakomodasi dari perangkat lunak. Selanjutnya ada perbedaan produk dan proses. Proses perangkat lunak. Proses pada perangkat lunak itu sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan di dalam sebuah produksi perangkat lunak. Aktivitas-aktivitas ini bisa berbentuk pengembangan perangkat lunak, modifikasi sistem yang ada, atau menggabungkan beberapa komponen-komponen
Selanjutnya, deskripsi proses perangkat lunak itu terdiri dari produk, itu keluaran dari sebuah proses. Sebagai contoh, model arsitektur perangkat lunak itu merupakan keluaran dari aktivitas perancangan perangkat lunak itu. Yang kedua, ada peranan atau setiap orang yang terlibat di dalam proses memiliki peranan yang spesifik. Sebagai contoh, manajer proyek, programmer, tester, dan lain-lain. Terus ada precondition dan postcondition, itu merupakan kondisi-kondisi yang harus terpenuhi sebelum dan sesudah sebuah proses dijalankan. Untuk selanjutnya, model-model pada proses perangkat lunak ini meliputi model waterfall. Ini termasuk proses plan driven. Setiap aktivitas itu dilakukan secara berurutan. Ada incremental development, itu terbagi menjadi spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Ini dilakukan secara dan proses itu bisa termasuk plan driven atau agile. Terus ada oriented software engineering, itu menggabungkan komponen-komponen reusable yang sudah ada ketika membangun proyek perangkat lunak. Untuk produk tersendiri itu merupakan keluaran dari sebuah proses. Ini sebagai contohnya itu model arsitektur pada perangkat lunak, itu merupakan keluaran dari aktivitas perancangan perangkat lunak itu. Berikut untuk aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak, itu terbagi menjadi 4, ada spesifikasi, perancangan dan implementasi, validasi, dan evolusi. Aktivitas-aktivitas tersebut itu dilakukan dalam urutan yang berbeda, sesuai dengan model proses yang diadaptasinya. Pada model waterfall, ini aktivitasnya itu dilakukan secara berurutan, dan pada model incremental, aktivitasnya itu dilakukan secara selang-seling. Spesifikasi pada perangkat lunak itu berguna untuk memahami dan mendefinisikan layanan yang harus disediakan oleh sistem dan batasan yang dimiliki oleh sistem. Pengembangan, spesifikasi perangkat lunak adalah proses memahami dan mendefinisikan layanan yang harus disediakan oleh sistem dan batasan yang dimiliki oleh sistem. Sebuah proses yang mewujudkan spesifikasi ini itu membuat sistem menjadi berjalan. Ada 2 hal, yaitu merancang perangkat lunak, itu meliputi merancang struktur perangkat lunak yang merupakan realisasi dari spesifikasi perangkat lunak tersebut. Terus ada implementasi, itu untuk menerjemahkan struktur perangkat lunak di sistemnya. Untuk validasi, itu ditujukan untuk memeriksa bahwa sistem telah sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan dari pengguna perangkat lunak itu. Validasi itu juga termasuk dalam tahap uji coba. Berikut tahapan uji coba atau uji coba komponen. Itu tiap komponen uji coba itu secara independen. Komponen ini dapat berupa fungsi, objek, atau sekumpulan fungsi-fungsi dan objek. Selanjutnya ada uji coba sistem. Ini melakukan uji coba sistem secara keseluruhan antar komponen-komponen. Selanjutnya ada uji coba penerimaan. Itu melakukan uji coba dengan menggunakan data dari pengguna untuk mengetahui apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna perangkat lunak. Yang terakhir ada evolusi perangkat lunak. Ini perangkat lunak itu bisa berubah dan fleksibel. Perangkat lunak harus dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan yang disesuaikan dengan perubahan situasi bisnis. Berikut perubahan yang tidak bisa dihindari pada proyek perangkat lunak yang besar. Yang pertama itu tuntutan bisnis memicu perubahan kebutuhan sistem, teknologi baru yang memberikan peluang untuk meningkatkan sistem yang sudah ada, perubahan platform yang menyebabkan perubahan pada aplikasi, dan perubahan menimbulkan biaya lebih, termasuk biaya analisa ulang, kebutuhan, dan biaya implementasi. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi pada kelompok 1, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.